Baik, sebelum kita memasuki materi farmakonutrisi, lebih bagusnya kita mengerti apa sih itu sebenarnya farmakonutrisi. Baik, farmakonutrisi adalah kombinasi antara farmakologi ilmu obat dan nutrisi yang bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, khususnya yang mengalami kondisi kronis ataupun yang kritis. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh nutrisi dalam farmakonutrisi yang akan dibawakan oleh Neza Fatma Aulia. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang farmakonutrisi yang mengenai contoh nutrisi dalam farmakonutrisi. Yang pertama yaitu glutamin. Glutamin adalah asam amino esensial untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan jaringan, dan sangat penting untuk kesehatan saluran pencernaan dan sering digunakan pada pasien dengan luka bakar. Berikutnya, arginin. Arginin membantu produksi oksidan nitrat yang memperbaiki sirkulasi darah dan mempercepat penyembuhan luka. Digunakan pada pasien yang membutuhkan perbaikan jaringan cepat seperti pada kasus bedah atau luka kronis. Selanjutnya, asam lemak omega 3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Sering diberikan kepada pasien dengan kondisi inflamasi kronis dan penyakit jantung. Berikutnya, nukleotida adalah komponen dasar dari DNA dan RNA yang diperlukan untuk pertumbuhan sel dan penyembuhan jaringan. Digunakan dalam nutrisi enteral atau parenteral untuk pasien dengan kebutuhan pertumbuhan jaringan yang tinggi seperti pada bayi prematur. Selanjutnya, antioksidan atau vitamin C dan vitamin E. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin C misalnya berperan penting dalam sintesis kolagen yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Sementara vitamin E melindungi membran sel dari kerusakan. Sering diberikan kepada pasien dengan stres oksidatif tinggi seperti pada pasien yang mengalami trauma berat atau infeksi. Berikutnya, selenium. Selenium adalah mineral yang penting untuk fungsi enzim antioksidan dalam tubuh dan digunakan untuk pasien dengan defisiensi yang dapat terjadi pada kondisi kritis atau dalam perawatan intensif. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya yang mengenai contoh nutrisi dalam farmakonutrisi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Velsi dengan berjudul manfaat dan tantangan dalam farmakonutrisi. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat utama dan tantangan dari farmakonutrisi. Manfaat utama dari farmakonutrisi yaitu 1. Peningkatan hasil klinis. Farmakonutrisi dapat memperbaiki respon tubuh terhadap penyakit dan cedera dengan memberikan zat gizi yang mendukung fungsi imun, mempercepat penyembuhan luka, dan mengurangi peradangan. Misalnya, nutrisi yang mengandung omega 3, glutamin, atau arginin dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. 2. Pengurangan waktu. Perawatan di rumah sakit dengan mempercepat pemulihan dan mengurangi komplikasi. Farmakonutrisi dapat membantu pasien pulih lebih cepat sehingga mengurangi durasi perawatan di rumah sakit. 3. Peningkatan kualitas hidup pasien. Farmakonutrisi dapat membantu menjaga atau meningkatkan status gizi pasien yang berdampak pada peningkatan energi, memperbaiki fungsi fisik, dan mendukung kesejahteraan emosional. Sedangkan untuk tantangan utama farmakonutrisi yaitu 1. Keterbatasan penelitian. Meskipun ada bukti yang mendukung manfaat farmakonutrisi, penelitian dalam bidang ini masih terbatas dan seringkali belum cukup kuat untuk membentuk pedoman klinis yang konsisten. 2. Biaya yang tinggi.